R.A. Kartini dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Selain itu, ia juga dihormati sebagai pahlawan nasional yang sangat terkenal di Indonesia. Hari lahirnya bahkan diperingati sebagai Hari Kartini. Semua ini berkat gagasannya dan perjuangannya dalam hal kesetaraan hak perempuan pada masa penjajahan Belanda. Menurut Kartini, perempuan pribumi harus diberi hak yang sama atau kesetaraan dalam hal pendidikan dan kebudayaan tanpa diskriminasi. Inilah yang membuatnya dikenang sebagai tokoh perempuan paling terkenal di Indonesia. Bagaimana kisah perjalanan dan perjuangannya? Masa kecil Kartini. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Nama lengkapnya adalah Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Ia dilahirkan dalam keluarga bangsawan, sehingga ia memperoleh gelar R.A. Raden Ajeng di depan namanya. Ayahnya, R.M. Sosroningrat, adalah putra dari Pangeran Aryo Condronegoro keempat, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Beliau adalah kakek dari R.A. Kartini. Ayahnya sendiri, R.M. Sosroningrat, merupakan orang yang dihormati karena posisinya sebagai Bupati Jepara. Ibu Kartini bernama M. Angasirah, ia adalah anak seorang kiai atau guru agama di Teluk Kawur, kota Jepara. Menurut sejarah, Kartini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Bahkan ada yang mengatakan bahwa silsilah R.A. Kartini berasal dari kerajaan Majapahit, dilihat dari keturunan ayahnya. R.A. Kartini memiliki 10 saudara, terdiri dari saudara kandung dan tiri. Ia sendiri adalah anak perempuan tertua dari 11 bersaudara. Pendidikan R.A. Kartini mengenai sejarah pendidikan R.A. Kartini, ayahnya memasukkannya ke ELS, Jurepis Lagere School. Di sana, ia mempelajari bahasa Belanda dan bersekolah hingga usia 12 tahun. Karena pada masa itu, kebiasaan mengharuskan anak perempuan tinggal di rumah untuk dipingit. Pemikiran R.A. Kartini meskipun tinggal di rumah, ia tetap aktif dalam berkomunikasi dengan teman-temannya di Belanda melalui surat menyurat. Dari sini, ia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar, majalah, dan buku-buku. Hal ini memicu pikirannya untuk memajukan perempuan pribumi. Dalam pandangannya, kedudukan wanita pribumi masih jauh tertinggal atau memiliki status sosial yang rendah pada masa itu. R.A. Kartini banyak membaca surat kabar dan majalah kebudayaan Eropa yang berbahasa Belanda. Cita-cita luhur R.A. Kartini adalah melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Ia mengusung gagasan-gagasan baru tentang emansipasi dan persamaan hak wanita pribumi, yang dianggap sebagai hal baru yang dapat mengubah pandangan masyarakat. Tulisan-tulisan Kartini juga berisi tentang makna ketuhanan, kebijaksanaan dan keindahan, peri kemanusiaan, dan nasionalisme. Inilah yang menjadi keistimewaan R.A. Kartini. Kartini juga membahas agama, seperti mempertanyakan mengapa laki-laki dapat berpoligami dan mengapa kitab suci harus dibaca dan dihafal tanpa memahaminya. Teman wanita Belandanya, Rosa Abendanon dan Stella Zehandelar, juga mendukung pemikiran-pemikiran R.A. Kartini. Perkawinan R.A. Kartini pada tahun 1903, saat R.A. Kartini berusia sekitar 24 tahun, ia menikah dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat, seorang bangsawan dan bupati di Rembang yang telah memiliki 3 istri sebelumnya. Meskipun demikian, suami R.A. Kartini, yaitu K.R.M. Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat, memahami keinginan istrinya. Ia memberi kebebasan kepada R.A. Kartini untuk mendirikan sekolah wanita pertama. Sekolah tersebut berdiri di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang dan sekarang dikenal sebagai Gedung Pramuka. R.A. Kartini menikah dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat dan memiliki seorang anak yang diberi nama Susalit Jojo Adiningrat, yang lahir pada tanggal 13 September tahun 1904. Namun sayangnya, beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya, R.A. Kartini meninggal dunia pada tanggal 17 September tahun 1904. Pada usia yang sangat muda,
yaitu 24 tahun. Ia dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat perjuangannya, pada tahun 1912, Yayasan Kartini mendirikan sekolah wanita di Semarang, yang kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini, untuk menghormati R.A. Kartini. Yayasan tersebut dimiliki oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis pada era kolonial Belanda. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang, setelah wafatnya R.A. Kartini, seorang pria Belanda bernama J.H.A. Bendanon, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, mulai mengumpulkan surat-surat yang telah ditulis oleh R.A. Kartini selama aktif berkorespondensi dengan teman-temannya di Eropa saat itu. Dari situlah disusun sebuah buku yang aslinya berjudul Door Duisternis tot Licht, yang kemudian diterjemahkan dengan judul Dari Kegelapan Menjadi Terang, terbit pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak sebanyak 5 kali, dan pada cetakan kelima terdapat surat-surat yang ditulis oleh Kartini. Pemikirannya yang tertuang dalam buku tersebut menarik banyak perhatian, terutama dari masyarakat Belanda, karena surat-suratnya ditulis oleh seorang wanita pribumi. Pemikirannya sangat mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi saat itu. Tulisan-tulisannya juga menginspirasi tokoh-tokoh Indonesia saat itu, seperti W.R. Supratman yang kemudian menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Ini adalah salah satu prestasi R.A. Kartini. Sebagai pengakuan atas kontribusi R.A. Kartini, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden No. 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei tahun 1964, yang menyatakan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno pun menetapkan hari lahir Kartini pada tanggal 21 April sebagai Hari Kartini yang masih diperingati hingga saat ini. Keturunan Kartini seperti diketahui, sebelum meninggal, ini bermanfaat.